Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Gus Gaul, channel yang menggemaskan ini. Channel yang memang menggemaskan itu biasanya lucu. Tapi gitu loh, ada itunya. Itu iya. kalau menggemaskan biasa itu biasa. Ini ada gitu. Artinya kita itu channel yang concern di bidang dakwah serta keilmuan apapun itu. Jadi termasuk duren kita masukkan karena ternyata itu juga ilmu yang penting gitu. Terus ada lagi ilmu pertanian, dulu juga pernah kita liputan tentang ilmu pertanian, peternakan juga pernah. Nah sekarang bulan Ramadan kali ini kita sedang membahas ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Kita masih bersama dengan Bapak Yai Haji Dr. Muhammad Munir LCMAG. Beliau juga MUI, pengurus MUI Kabupaten Madiun, juga sekretaris KBIH Multazam Kabupaten Madiun. Hari ini Wakil Ketua PCNU Kabupaten Madiun. Banyak ya. Niki mangke sisanya jangan jelaskan sendiri. Jabatan yang lain. Itu artinya kapasitas beliau tidak diragukan lagi. Hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Monggo dipun lanjutaken bab nopo niki mangke untuk kemanfaatan secara keilmuan kepada publik yang menikmati channel Gus Gaul. Monggo ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa channel Gus Gaul yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji bareng kita tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang berasal dari Tebuireng, Jombang. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa seorang murid pada awal dia belajar itu harus mempelajari ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain, yang terdiri dari 4 ilmu itu. Nah, setelah kita mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya adalah fardhu ain, yang pertama terkait dengan zat Allah, terkait dengan sifat-sifat Allah, kemudian dasar-dasar ilmu fikih, kemudian dasar-dasar ilmu etika atau ilmu tasawuf. Setelah mempelajari sesuatu yang sifatnya fardhu ain, apalagi kemudian yang harus dipelajari oleh seorang murid. Nah, ini ngendikane Mbah Yai Hasyim Asy'ari, wathani ayyud bi'a fardhu ainihi bita'allumi kitabillahil aziz. Ayyud bi'a fardhu ainihi bita'allumi kitabillahil aziz. Jadi setelah kita mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya atau yang hukumnya adalah fardhu ain, itu kemudian baru diikuti mempelajari Al-Qur'an, Kitabullah Al-Aziz. Fayutqinuhu itqanan jayyidan. Nah, dia harus mempelajari sampai bisa. Sampai bisa. Maksudnya sampai bisa dan betul-betul menguasai ilmu itu. Mutqin betul, itqanan jayyidan, jadi jaudatul itqan. Betul-betul mutqin di bidang Al-Qur'an. Paling tidak dari aspek bacaannya. Bisa membaca. Bisa membaca Al-Qur'an, bisa mengenal huruf Arab, kemudian makharijul hurufnya, kemudian tajwidnya. Nah gitu. Baru kalau tajwidnya sudah tepat, kemudian makharijul hurufnya tepat, baru dalam bahasa kita, bahasa Jawa, belajar qiraah. Jadi bagaimana melakukan sehingga
kalam Allah itu ketika dibaca itu terdengar merdu, dilantunkan. dilantunkan. Boleh ya sebenarnya. Boleh. Kok ada yang nggak membolehkan Nah, itu pakai? itu harus belajar lagi. Oh. Harus Pentingnya lagi. belajar itu. Pentingnya itu. Nah, di samping kita belajar membaca Al-Qur'an dengan baik, ini menurut Mbah Hasyim, wa yajtahidu fi fahmi tafsirihi wa sairi ulumihi, maka kemudian dia bersungguh-sungguh dalam memahami tafsir-tafsir Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dan semua ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an. Fa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha. Jadi ilmu Al-Qur'an itu termasuk dasar atau core, gitu ya, inti dari semua dirasat Islamiyah. Jadi ilmu-ilmu keislaman apapun itu dasarnya pasti Quran. Tidak ada ilmu Islam apa saja yang nggak ada dalam Quran. Nggak ada dalam Quran. Semuanya pasti bersumber dari Al-Quran. Maka tafsir itu penting. Jadi kita mempelajari tafsir Al-Quran itu penting. Tetapi kita boleh atau kita menafsirkan Al-Quran itu tidak seenaknya aja. Itu ada panduannya, ada koridornya, ada syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh seorang mufassir agar dia tidak keliru dalam menafsirkan Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran itu ketika kita menafsirkan Al-Quran itu banyak ilmu-ilmu yang harus atau banyak ilmu-ilmu yang terkait. Sangat salah misalnya ada orang mempelajari Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran dasarnya adalah tarjamah Al-Quran. Jadi tarjamah Kementerian Agama itu kemudian dijadikan dasar untuk menafsirkan Al-Quran. Padahal terjemah dan tafsir beda. Beda. Sangat beda. Ada asbabun nuzul. Ya misalnya cabang-cabang ulumul Quran saya selama ini beberapa mata kuliah diantaranya yang saya ajarkan adalah ulumul Quran. Jadi ilmu-ilmu Al-Quran. Katakanlah misalnya Az-Zarkashi mempunyai kitab atau mu'allaf ya. Mu'allafat di bidang ulumul Quran ada kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarkashi. Dan yang paling monumental dalam ulumul Quran itu adalah kitabnya Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nampaknya kitab-kitab ulumul Quran atau studi Quran kontemporer itu mayoritas merujuk kontennya itu kepada kitabnya As-Suyuti tadi, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu padahal As-Suyuti hidup pada abad ke-10 Hijriah. Jadi tahun 900 sekian itu Imam Suyuti. Alhamdulillah saya pada saat shortcourse di Kairo itu di Mesir, alhamdulillah pernah ziarah Mas ke sareanya Imam As-Suyuti ini di Kairo. Nah, kembali lagi bahwa menafsirkan Al-Quran itu tidak semau gue. Jadi ada ilmunya. Misalnya orang tidak mempunyai ilmu tentang asbabun nuzul misalnya. Bagaimana dia mau menafsirkan Al-Quran? Orang tidak mempunyai ilmu tentang munasabah misalnya. Kesesuaian antara satu ayat dengan ayat berikutnya atau ayat setelahnya misalnya. Bagaimana dia mau menafsirkan Al-Quran? Tidak mungkin. Orang tidak mempunyai ilmu tentang an-nasikh wal mansukh. Mana ayat-ayat atau hukum-hukum yang sudah dinasakh, yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian kok menafsirkan Al-Quran, patut diduga atau kuat diduga tafsirnya banyak salahnya daripada benarnya. Maka menafsirkan Al-Quran itu tidak semua orang dan boleh. celakanya kalau itu diajarkan dan diikuti. Nah ini, orang yang seperti itu boleh dikatakan dhalun mudillun. Ya, orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Nah ini, jadi tidak main-main orang menafsirkan Al-Quran. Az-Zahabi misalnya,
itu mempunyai karya di bidang tafsir. Judul kitabnya itu At-Tafsir wal Mufassirun. At-Tafsir wal Mufassirun. Jadi bagaimana Al-Quran itu semestinya ditafsirkan dan siapa saja yang boleh menafsirkan Al-Quran. Jeru iki. Jadi nafsir ke Quran ini, mohon maaf, Mas Bambang kok nafsir ke Quran? Waduh, jangan jadi contoh. Jauh. Iya, bukan hanya jauh. Itu tadi saya bilang, dolun mudilun. Ini di-cut nggak? Ini dolun mudilun. Jadi dia sudah sesat, diikuti orang, berarti orang itu ikut sesat. Kok ya ada yang mau ikut? Iya. Nah, kalau seperti itu kan mewariskan sesuatu yang tidak baik. Ya, ya. Maka ketika ilmu itu salah, gitu ya, ada ilmu itu salah, kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain dan orang lain itu mengikuti kesalahan itu, ini jariah loh Mas. Iya, iya. Ini jariah sayyi'ah ini. Jadi jariah itu tidak hanya jariah hasanah. Jadi ada yang disebut dengan jariah sayyi'ah. Bermuara terus ya, tanggung jawab. Tanggung jawab dan dosanya meskipun, mohon maaf, suatu saat Mas Bambang mendahului saya. Jangan contoh lagi yang kayak gitu. Iya, misalnya. Jadi sudah tidak ada di dunia, tetapi pendapatnya itu masih dipakai oleh orang. Dasarnya apa? Fatwanya Mas Bambang. Waduh. Wah, ini Mas Bambang masih mendapatkan ketiban sampur jariah sayyi'ah. Dosa Pak? Ya jelas lah. Kata sabda Rasulullah dalam salah satu hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah ini, kalau hasanatan jelas ya, pahalanya mengalir terus. Kebalikannya juga begitu. Man sanna sunnatan sayyi'atan, yang menciptakan sunnah yang sayyi'ah, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Parah ini Mas. Makanya jadi muallim, konteksnya dengan ilmu ini, adabul alim wal muta'alim, menjadi orang yang alim, ya, menjadi muallim, itu harus hati-hati. Bahkan ini saya dulu ketika nyantri di pesantren di Ponorogo, Pak Kiai saya itu bilang begini Mas, anak-anakku nanti kalau anak-anak menjadi guru itu seperti malaikat, tidak boleh salah dalam menyampaikan ilmunya. Jadi seperti malaikat kan tidak pernah berbuat salah. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu ya sesuatu yang didawuhkan oleh Allah. Malaikat Jibril itu nggak pernah korupsi. Nggak pernah korupsi ayat maksudnya. Yang jadi, harus disampaikan. Ya harus disampaikan. Iya. Kalau ayat itu misalnya, oh ini ayat bermanfaat untuk saya korupsi. Itu misalnya. Oh nggak boleh itu. Dan itu tidak dilakukan. Karena memang malaikat itu ibadun mukramun. Hamba-hamba Allah yang sangat dihormati. Ya, jadi tidak pernah berbuat salah. Maka doktrin Pak Kiai saya yang sekarang dan saya kira masih relevan untuk diikuti oleh para muallim, para guru, para kiai, para mubalik, jangan sampai kemudian menyampaikan sesuatu itu adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Karena itu nanti akan menjadi jariah sayyi'ah tadi. Saya kira sementara begitu. Ini meskipun masih banyak pembahasan terkait dengan itu tadi. Kita teruskan mungkin pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doai. Bapak Ibu para pemirsa channel Gus Gaul yang saya banggakan, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan meskipun sedikit
kita ngaji pada malam hari ini kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita betul-betul dijadikan, dianggap muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma waffiqna li kulli ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiqna li kulli ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma waffiqna li kulli ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai Munir atas ilmunya. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya, tetap ngaji di kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin, amin, panjang amin, umur, bisa ketemu di sesi berikutnya. Amin, amin. Untuk para pemirsa channel Gus Gaul yang akan request materi atau tema atau kitab tertentu yang ingin kita sajikan ngaji bersama ustadz-ustadz yang lain, silahkan nanti komen di kolom komentar di channel kami. Insya Allah secara konsisten kita akan memberikan ulasan-ulasan keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi publik di channel Gus Gaul. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.